Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa pujian dan rasa syukur wajib untuk kita panjatkan kepada Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa memberikan kepada kita karunia dan kenikmatan yang tiada henti-hentinya. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada malam hari ini kita akan membahas topik yang telah diumumkan, yaitu mungkinkah orang kaya masuk surga ya? Dan ini cita-cita kebanyakan orang. Kebanyakan orang ingin hidup kaya, mati masuk apa? Surga ya. Atau anak-anak muda sering bilang hidup kaya, terus foya-foya, kemudian mati masuk neraka jahanam. Jadi kalau kaya boleh, foya-foya enggak boleh ya. Kaya boleh, foya-foya enggak boleh ya. Sebelum kita membahas tentang mungkinkah kaya masuk surga, ada permasalahan ilmiah yang sering dibahas oleh para ulama dan menjadi perdebatan yang panjang lebar di antara mereka, yaitu tentang manakah yang lebih afdal, al-ghaniyus syakir amil miskinus sabir. Mana yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang kaya bersyukur ataukah yang miskin al-faqirus sabir, yang miskin fakir namun bersabar. Dan ternyata setelah kita baca penjelasan para ulama, maka terdapat 3 pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama memandang bahwasanya yang paling afdal adalah yang kaya bersyukur daripada yang miskin bersabar ya. Kemudian sebagian ulama berpendapat bahwasanya sebaliknya, yang lebih afdal adalah yang miskin bersabar daripada kaya bersyukur. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan telah datang dari Imam Ahmad 2 riwayat. Satu riwayat menyatakan yang lebih afdal kaya yang bersyukur, dan satu riwayat mengatakan yang lebih afdal adalah miskin yang bersabar. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka beliau cenderung kepada pendapat yang ketiga, yaitu bahwasanya yang paling afdal adalah mana yang paling bertakwa di antara keduanya. Apakah yang kaya dengan syukurnya ataukah yang miskin dengan kesabarannya? Syukur ada pahalanya, sabar juga ada pahalanya. Maka dilihat mana yang lebih kuat pahalanya, lebih kuat ketakwaannya di antara kedua ini. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan demikian juga dalam hadis-hadis Nabi, tidak pernah syariat memuji kaya pada zatnya dan tidak pernah juga syariat memuji kemiskinan pada zatnya ya. Tetapi yang dipuji adalah syukur dan sabar. Oleh karenanya, yang paling afdal di antara keduanya adalah yang paling bertakwa di antara keduanya, karena Allah menilai keafdalan seseorang adalah dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, pendapat yang ketiga, adalah pendapat yang cukup kuat ya. Oleh karena diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya, al-ghani al-ghina wal faqr matiyatani, la ubali bi ayyihima arkabu. Kekayaan dan kemiskinan adalah 2 tunggangan. Aku tidak peduli aku menunggang yang mana. Ya. Artinya apa? Kalau aku menunggang kekayaan, maka aku akan bersyukur. Dan kalau aku tungganganku adalah kemiskinan, maka aku akan bersabar. Aku tidak peduli mana yang harus aku tunggangi. Karenanya kita dapati orang-orang yang soleh, para anbiya, para mursalin, para rasul juga 2 model. Ada rasul yang kaya, ada juga rasul yang miskin ya. Di antara orang-orang soleh yang kaya raya, contohnya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam. Kemudian di antara juga Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian sahabat yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang dikenal suka dermawan dan suka bersedekah. Kemudian juga ada kelompok kedua, para nabi dan rasul dan orang soleh yang miskin. Contohnya Nabi Isa alaihissalam miskin, Nabi Yahya miskin, Nabi Zakaria
miskin. Kemudian contohnya yang miskin adalah Abu Dzar Al-Ghifari, Ali bin Abi Thalib. Disebutkan juga beliau bukanlah orang kaya. Ya. Inilah, jadi ada dua model manusia. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan model orang ketiga yang terkadang kaya, terkadang miskin seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki harta yang banyak, kemudian beliau sedekahkan. Terkadang beliau tidak memiliki apa-apa, namun kehidupan Nabi kebanyakannya adalah kekurangan, ya. Ya, sebagaimana dalam hadis-hadis yang disebutkan, ya, bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ra'ainal hilal, tsummal hilal, tsummal hilal, thalathatu ahillatin fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar." Kami melihat hilal muncul, hilal muncul, hilal muncul, kata Aisyah, 3 hilal kami lihat dalam 2 bulan dan tidak ada api yang dinyalakan di rumah istri-istri Nabi. Jadi tidak ada yang dimasak selama 2 bulan. Jadi ini menunjukkan miskinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 bulan tidak ada yang dimasak. Terus, "Wa ma ta'amukum ya ummah?" Apa yang kalian makan wahai ibunda kami Aisyah? Kata Aisyah, "Al-aswadan," yaitu korma dan air putih. Jadi selama 2 bulan tidak ada masak daging, tidak ada masak kambing, tidak ada bakar roti, enggak ada. Cuma korma dan air putih. Terkadang Nabi SAW diberi hadiah oleh sebagian sahabat berupa susu kambing atau susu onta. Ini menunjukkan kehidupan Nabi. Meskipun terkadang Nabi kaya dengan bersedekah, namun seringnya Nabi SAW hidup dalam keadaan susah. Contoh lagi, seperti Nabi SAW datang kepada istrinya bertanya, "Hal indakum ta'am?" Pagi-pagi Rasulullah SAW lapar, apakah ada makanan? Kata istrinya, tidak ada. Kata Rasulullah SAW, "Idzan fa ana shaim." Kalau gitu saya puasa, ya. Dan saya katakan, sungguh indah kalau para suami seperti ini. Ya, istriku sayangku, ada makanan enggak? Enggak ada. Kalau gitu papa puasa, ya. Besok datang lagi, ada makanan enggak? Papa mau sarapan? Tidak ada. Kalau gitu papa puasa. Masya Allah. Besoknya lagi, ada makanan enggak? Tidak ada, papa. Kamu ngapain aja selama ini? Jadi istri ngapain aja di rumah, enggak pernah. Seperti itu. Kemudian lihat, ya, bagaimana Nabi SAW, tatkala ada seorang tamu datang ingin bertamu kepada Nabi dan Nabi ingin menjamunya, maka Nabi mengirim sahabat untuk mengecek di rumah-rumah istrinya. Dicek istrinya dari istri pertama sampai istri ke-9, ya. Setiap dicek istrinya berkata, "Sampaikan kepada suamiku, walladzi ba'atsaka bil haqq ma indana illa ma." Sampaikan kepada suamiku, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada di rumah kecuali hanya air putih. Bayangkan, cuma air putih. Coba istri berikutnya sama, di rumah tidak ada kecuali air putih. Bagaimana menjamu tamu? Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Man yudhaifu dhaifa Rasulillah." Siapa yang menjamu tamuku, saya tidak bisa jamu. Tidak ada apa? Makanan sama sekali. Bagaimana bisa menjamunya? Ini menunjukkan Rasulullah SAW sering tidak ada apa-apa di rumah. Oleh karena dalam hadis yang sahih, tatkala ada seorang wanita datang menemui Aisyah radhiyallahu anha, minta makan. Aisyah cari di rumah ada makanan enggak? Ternyata cuma dapat 1 butir apa? Korma. Kemudian Aisyah mendahulukan orang miskin tersebut, wanita miskin tadi, kemudian diberikan kepada wanita miskin tadi, maka dia pun belah 2, dia berikan kepada putri-putrinya. Maksud saya, kehidupan Nabi sering dalam kondisi apa? Susah. Kita alhamdulillah sekarang istri-istri sekalian kalau pulang ke rumah, kulkas ada macam-macam kan, ada coklat, ada ini, ada susu, ada. Buka lemari, ada Indomie, ada macam-macam. Wah, alhamdulillah, ya. Terus masih sering mengeluh, ya. Masih sering tidak qanaah, sementara manusia terbaik Nabi SAW, ya, dalam kehidupan biasanya dalam kehidupan sulit. Ya. Jadi contoh yang terkadang kaya, terkadang miskin, contohnya Nabi SAW. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pendapat yang kuat, bahwasanya, ya, yang yang paling terbaik di antara si kaya bersyukur atau si miskin bersabar adalah yang paling bertakwa di antara keduanya. Namun terus terang, kalau kita disuruh milih jadi kaya bersyukur atau miskin bersabar, kita pilih mana? Apa? Coba yang bilang pilih kaya, yang bilang pilih miskin bersabar, angkat tangan. Ada miskin bersabar, angkat tangan. Coba. Enggak ada. Yang milih kaya bersyukur, angkat tangan. Ya kita harus tahu diri lah. Tahu diri aja. Kalau miskin ya udahlah. Miskin tapi apa? Bersabar, ya. Memang naluri manusia, tabiat manusia memilih kaya yang apa? Bersyukur daripada miskin bersabar. Namun kalau kita perhatikan, banyak dalil yang menguatkan bahwasanya yang miskin bersabar, ya, ini
lebih afdal. Sebagian dalil mengisyaratkan seperti itu. Contohnya ya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan ittala'tu fil jannah fawajadtu aktsara ahliha al-fuqara. Aku nengok ke surga, aku dapati kebanyakan penghuninya orang-orang miskin. Taib, saya tanya lagi. Pilih mana? Oke. Saya sudah kasih dalil ya. Miskin bersabar atau kaya bersyukur? Kaya bersyukur, masih ngayal ya. Taib, saya sampaikan dalil berikutnya. Dalil berikutnya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya binisfi yaumin, ay 500 sanah. Sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga sebelum orang-orang kaya 500 tahun. Jadi orang-orang miskin masuk surga dulu, orang kaya nongkrong nunggu dulu ya. Jadi orang miskin lebih dahulu masuk, dalilnya jelas. Orang miskin lebih dahulu masuk surga daripada orang kaya. Sekarang pilih mana? Miskin bersabar, kaya bersyukur? Tetap saja ngeyel ya. Kaya bersyukur. Qadarullah, demikianlah sifat manusia ya. Mau bagaimana lagi? Ya, jadi ada sebagian dalil yang menunjukkan bahwasanya ya miskin itu lebih utama. Namun wallahu alam bisawab ya. Sebenarnya ya dalil-dalil yang menunjukkan kaya lebih utama juga banyak. Kaya lebih utama juga banyak. Akan tapi sulit menjadi kaya bersyukur. Sangat sulit ya. Dua-duanya ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dengan kebaikan. Keburukan dan kebaikan dua-duanya ujian. Kemiskinan, rasa sakit, kesulitan, ini semua ujian. Kekayaan, kesehatan, kemudahan, ini juga apa? Ujian. Allah menyatakan kekayaan dan kemiskinan sama-sama ujian. Wa ilaina turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepada kami untuk mempertanggungjawabkan tentang ujian tersebut. Luluskah Anda tatkala diuji dengan kemiskinan? Luluskah Anda tatkala diuji dengan kekayaan? Ya. Oleh karena Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil ghina wa min fitnatil faqr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnahnya kekayaan dan dari fitnahnya kemiskinan. Kenapa? Karena ada orang diuji dengan kekayaan tidak lulus dan ada orang diuji dengan kemiskinan juga tidak lulus. Oleh karena Nabi berlindung dari ketidaklulusan tersebut. Nah, kalau kita perhatikan ujian kekayaan dan ujian kemiskinan, dua-duanya berat, ya. Tetapi lebih ringan kenyataannya ujian kemiskinan. Banyak orang lebih mudah bersabar dengan kemiskinan daripada bersyukur dengan kekayaan. Kenapa? Karena kekayaan itu sangat mudah menjerumuskan orang dalam berbagai macam kemaksiatan, ya. Adapun orang miskin dia lebih mudah bersabar, lebih mudah nerima, lebih jauh daripada kesombongan dan keangkuhan. Makanya buktinya penghuni surga kebanyakannya apa? Orang-orang miskin. Jadi untuk lulus dari ujian kaya itu sangat sulit. Makanya waktu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, Allah berikan kekerajaan, Allah berikan berbagai macam kenikmatan, Allah jadikan jin-jinnya patuh kepada Nabi Sulaiman, begitu banyak pasukan yang dia miliki. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyas syakur." Beramalah amal soleh wahai keluarga Daud, wahai itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Beramal solehlah kalian dengan nikmat yang aku berikan kepada kalian. Namun kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Yang menunjukkan banyak orang diuji dengan kekayaan tidak bersyukur. Kenapa bisa demikian? Banyak faktor. Ya. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan, mal faqru akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Kata Nabi SAW, yang aku khawatirkan dibukakan harta bagi kalian sebagaimana telah dibukakan oleh orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikukum kama ahlakathum. Maka kalian pun akan berlomba-lomba mengejar harta tersebut. Akhirnya kalian pun binasa sebagaimana orang-orang terdahulu juga mereka berlomba-lomba mengejar harta. Akhirnya dunia pun membinasakan mereka. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan fitnah umat ini wa fitnatu hadhil ummah al-mal, adalah harta. Dalil bahwasanya kebanyakan orang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Makanya kalau ada orang kaya yang bersyukur, orang hebat. Karena ujiannya lebih berat daripada miskin. Makanya kalau ente diuji dengan kemiskinan, bersyukur. Ngerti? Kalau diuji dengan kemiskinan apa? Bersyukur. Jadi jadilah miskin yang bersyukur. Belum ada ya?
Tadi kita bilang antara kaya bersyukur dengan miskin apa? Bersabar. Bersabar. Belum ada miskin bersyukur. Antum jadi miskin bersyukur. Bersyukur diuji dengan apa? Kemiskinan. Ya, karena kebanyakan orang diuji kemiskinan lulus. Oleh karenanya pengikut para nabi kebanyakan miskin-miskin. Waktu Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang sifat-sifat para nabi, tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Di antara pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan, ya, adu'afa'u qaumihi taba'uhu am syurafa'uhum am asyrafuhum. Apakah yang mengikuti nabi adalah orang-orang miskin di antara mereka atau orang-orang pembesar-pembesarnya? Kata Abu Sufyan, bal du'afa'uhum. Yang banyak mengikuti nabi adalah orang-orang yang miskin, orang lemah. Kenapa orang sombong, orang kaya sombong angkuh tidak mau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada beberapa faktor yang membuat ujian dengan kekayaan itu sulit untuk lulus. Di antaranya, yang pertama, manusia diciptakan dengan tabiat sangat cinta dengan dunia. Ini dalam banyak ayat Allah sebutkan. Ya. Seperti firman Allah, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Dan kalian mencintai harta dengan cinta yang sangat mendalam. Ya. Cinta yang sangat mendalam. Ya. Bahkan terkadang seorang kalau sudah beli barang yang mewah, dia lebih cinta barangnya daripada istrinya. Ya. Ya. Kalau sudah beli mobil yang mahal, mobilnya kegores, hatinya sakit. Ya. Mobilnya lebih sering dia elus dan pel daripada suami istrinya. Istrinya diomelin, mobilnya apa dia? Kenapa? Karena ada kecenderungan cinta kepada harta luar biasa. Ya. Ya, ini sifat manusia. Ya. Ini yang pertama. Oleh karenanya, kalau diberikan harta, sulit orang untuk menjadi bersyukur. Kenapa? Dia tamak dengan harta. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab, labtagha thalithan, wa ma yamla'u jawfahu ila turab." Kalau ada anak Adam diberikan 2 lembah emas, dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Dan dia tidak akan berhenti sampai mulutnya dipenuhi dengan pasir, sampai mati baru selesai. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Sungguhnya sikap saling berlomba-lomba, berbanyak-banyakan harta, berbanyak-banyakan dunia telah melalaikan kalian. Kalian akan berhenti dari kelalaian tersebut hatta zurtumul maqabir. Kalau kalian masuk kuburan baru selesai. Ini dalil bahwasanya manusia punya sifat tamak untuk memperbanyak harta, ya, sehingga membuat dia lupa dengan akhirat. Sampai akhirnya banyak manusia yang menjadi budak harta. Dan Allah dan Rasulullah SAW telah sebutkan, kata Rasulullah SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka hamba dinar dan celaka hamba dirham. Sampai pada derajat penghambaan, bahwasanya harta adalah tujuan utama. Kapan harta mengatakan lakukan, dia akan lakukan. Ya. Kapan harta mengatakan putuskan hubungan silaturahmi, dia akan putuskan, tidak apa-apa, yang penting dia punya harta. Jadi dia tidak peduli. Kapan harta bilang ceraikan istrimu, dia ceraikan, yang penting dia dapat apa? Harta. Kapan harta bilang tinggalkan sholat, dia tinggalkan sholat, dia enggak peduli. Kenapa? Karena dia sudah menjadi budak harta. Harta adalah Tuhannya. Dia menyangka bahwasanya harta akan berkhidmat kepada dia, melayani dia. Sebaliknya, dia yang menjadikan jiwanya untuk melayani apa? Harta, memuaskan hawa nafsunya. Oleh karenanya para hadirin, ini di antara hal yang membuat seorang sulit bersyukur tatkala diuji dengan harta. Perkara kedua yang sangat berbahaya. Harta itu sangat mudah bikin orang sombong. Padahal kalau orang sombong tidak bisa masuk surga. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarrah. Zarrah itu apa? Suatu yang sangat ringan. Sebagian ahli tafsir mengatakan zarrah adalah semut yang kecil. Ya, semut kecil kalau ditaruh di timbangan mungkin enggak ada beratnya. Kemudian ada yang mengatakan zarrah kalau seorang memukulkan tangannya di tanah, kemudian dia angkat, dia akan melihat banyak butiran-butiran pasir di tangannya. Kalau dia ambil satu butir itu namanya apa? Zarrah. Ada yang mengatakan tatkala seorang misalnya membuka jendela, ada butiran-butiran terkena matahari, cahaya matahari, terlihat butiran-butiran. Kalau diambil satu butiran itulah zarrah, artinya sangat ringan. Nah, kalau ada orang punya kesombongan, ya, sebesar zarrah tidak akan masuk surga. Karena surga adalah tempat orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah, dan itu kebanyakan orang miskin. Ya, orang miskin mau sombong bagaimana? Ya. Dia naik sepeda ontel, mau sombong bagaimana? Terpaksa tawadhu. Gimana mau sombong? Kondisi dia membuat dia tidak sombong. Beda dengan orang kaya, orang punya jabatan, orang terkenal, sangat mudah untuk sombong. Ya. Sampai Rasulullah SAW sebutkan, ada orang yang berjalan dengan alaihi burdan, ya, akhdaran,
Yatabakhtaru fihima. Ada seorang memakai dua baju berwarna hijau, kemudian dia sombong dengan dua bajunya, akhirnya Allah benamkan dia dalam bumi. Allah yatajaljalu fiha. Dia dibenamkan, digoyangkan oleh Allah sampai hari kiamat. Kenapa? Dia sombong dengan dua bajunya. Kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi yang lainnya. Makanya inilah yang buat orang kaya terkadang sulit masuk surga. Kenapa? Kesombongan, harus dia buang. Baju saja bisa bikin sombong, apalagi mobil. Coba antum bayangkan, antum punya mobil. Mobil harganya 1,5 M. Terus antum masuk ke kampung. Ente buka kaca jendela. Gimana perasaan ente? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik ente naik sepeda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sepeda butut ya. Oleh karenanya sangat mudah buat apa orang sombong ya. Jabatan, orang-orang terkenal, orang-orang mulia juga sangat mudah untuk sombong. Ya, saya punya teman kepala polisi di Masjid Nabawi. Ya. Bajunya penuh dengan apa? Jasa-jasa, ada bintang-bintang sini banyak sekali. Dia bilang, Firanda kau tidak tahu ini baju bikin fitnah. Kok bisa? Kata dia. Saya mau pensiun dini. Kenapa? Coba saya pulang, kalau kadang-kadang saya pulang dari kantor, tahu-tahu istri minta dibelikan sesuatu di Bakola apa namanya? Supermarket atau kios. Ya, saya mampir, terkadang saya ambil barang, kata pemiliknya enggak usah bayar. Saya mau bayar, katanya enggak usah. Kenapa? Karena saya pakai bintang di sini. Maka suruh enggak bayar. Terkadang saya ngantri sesuatu, beli barang, begitu saya datang semuanya minggir. Biar duluan. Subhanallah. Ini kondisi membuat dia mudah untuk apa? Sombong. Kalau saya pulang, saya ganti baju, pakai baju biasa, baju putih, saya ngantri orang miskin depan saya ngantri, tidak ada yang suruh saya maju depan. Kenapa? Karena saya tidak pakai baju kebesaran saya. Ini baju bikin apa? Bikin fitnah. Ya. Yang mana ada teman saya cerita ya. Teman saya jenderal, ngaji, alhamdulillah ya. Jenderal ada yang baik, ada yang sombong. Cerita, Ustadz, saya pernah ngajak teman saya jenderal juga untuk ngaji di pengajian. Hadirlah jenderal tersebut di pengajian. Sampailah tiba tanya jawab. Dan biasa ikhwan-ikhwan kalau tanya jawab, ngirim pakai kertas. Kemudian mereka kirim lewat jenderal tersebut. Jenderal bilang, kasih sendiri katanya. Dia merasa dirinya jenderal, biasa perintah, ini diperintah suruh ngirim kertas. Dia tidak bisa terima seperti itu. Kenapa? Karena dia jenderal. Tapi ikhwan-ikhwan kan enggak tahu dia jenderal. Akhirnya dia ambil kertas, dia taruh di bawah. Ditegur, itu bawa ke sana katanya. Akhirnya dia terpaksa ambil, dia kasih. Enggak lama lagi gini lagi, habis itu enggak mau ngaji lagi. Qadarullah enggak mau ngaji lagi. Kenapa? Karena bahaya. Ini yang buat kenapa orang kaya sulit masuk surga. Karena mereka sangat mudah terjerumus dalam apa? Kesombongan. Dan neraka jahanam adalah tempatnya orang-orang sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi'sa mathwal mutakabbirin." Bahwasanya neraka jahanam adalah tempatnya orang-orang yang sombong. Dan iblis masuk neraka jahanam karena sombong. Tidak mau sujud kepada Adam. Kata Allah, "Aba wastakbar." Dia enggan dan dia sombong. Wa kana minal kafir. Dia termasuk di golongan-golongan yang kafir. Ya. Kalau seorang mungkin tidak sombong, ya. Terkadang bisakah dia untuk bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia? Ini pun susah. Ya, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita wajib untuk kita syukuri. Hukumnya wajib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Dan kalian sungguh akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas setiap nikmat yang kalian rasakan. Oleh karenanya kenapa? Tatkala kita keluar dari toilet setelah buang air, kita mengucapkan ghufranaka. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, kita mengatakan ya Allah ampunanmu ya Allah. Kenapa? Karena kita mengakui kita tidak mampu untuk bersyukur sebagaimana mestinya. Ya, seandainya kita tatkala masuk ke toilet tidak bisa buang air, maka kita akan merasa sakit. Kotoran tertahan dalam tubuh kita. Ya. Orang saja tidak bisa buang angin saja menderita, apalagi tidak bisa buang air besar. Dan ini nikmat yang sering kita lupakan. Ya. Maka tatkala kita keluar kita mengatakan ya Allah, ghufranak, aku tidak bisa mampu untuk memenuhi apa? Bersyukur kepadamu dengan yang sebagaimana mestinya. Nah, kenikmatan yang dirasakan oleh orang kaya sangat banyak. Harta yang dia miliki sangat banyak. Ya. Dan ingat dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua pertanyaan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Ini dua pertanyaan yang pasti akan melalui setiap orang yang memiliki harta. Ya. Dari mana dia dapatkan? Kemana dia habiskan? Pertanyaan pertama sudah membinasakan banyak orang. Kemana dia
Dari mana dia dapatkan? Ini pertanyaan buat orang banyak binasa. Dengan cara yang haram, dengan cara korupsi, dengan cara ini, dengan cara sehingga dia kaya raya, dengan cara nyogok dan macam-macamnya. Kalaupun dia lolos dari pertanyaan pertama bahwasanya dia bisa mendapatkan harta dengan cara yang benar, maka pertanyaan kedua, kemana dia habiskan? Ini pun tidak kalah beratnya untuk menjawabnya. Berat, kemana kau habiskan hartamu? Apakah untuk hanya berfoya-foya atau ada yang kau sisihkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala? Dari sebab-sebab inilah para hadirin dan hadirat, ini dalil bahwasanya orang kaya sulit untuk masuk surga. Ya. Sehingga kalau ada yang lolos dari orang kaya, orang hebat. Makanya terus terang ya, saya tatkala memperhatikan dalil-dalil yang ada, kalau melihat kepada keperluan umat Islam, melihat kepada kepentingan dakwah dan kepada penyebaran Islam, tentunya Islam lebih butuh kepada orang kaya yang bersyukur daripada orang miskin yang apa? Sabar. Dua-duanya perlu. Tetapi karena orang sabar ini doanya sangat dikabulkan. Ya. Umat ini ditolong dengan doanya orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Karena doa mereka lebih ikhlas, doa mereka lebih mudah dikabulkan. Kenapa? Doa dikabulkan orang musafir, orang dizalimi, mudah dikabulkan karena mereka dalam kondisi lemah. Orang dizalimi, kata Nabi SAW, laisa wattaqi da'watal mazlum, laisa bainaha wa bainallah hijab. Hati-hatilah dengan dakwah doanya orang yang dizalimi karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang musafir. Orang musafir juga kata Rasulullah SAW, "Thalathu da'awatin yustajabna la syakka fihinna." 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antaranya dakwatul musafir, doa orang yang sedang safar. Kenapa? Dia dalam kondisi jauh dari kesombongan. Sampai kata Rasulullah SAW, dzakara rajul musafir, Rasulullah SAW menyebutkan tentang seorang yang sedang bersafar, ya, yutilus safar, sudah lama bersafar, asy'atha akbar, rambutnya penuh dengan debu, kemudian semerawut, yamuddu yadayhi ila sama, kemudian dia menyeru dengan mengangkat kedua tangannya di langit. Artinya orang ini sedang mengumpulkan sebab-sebab dikabulkannya doa. Di antaranya dia sedang bersafar. Dan orang bersafar itu Allah berikan kemudahan. Kenapa? Dalam kondisi susah. Makanya solatnya boleh dijamak. Solatnya boleh dikosor. Kalau dia puasa boleh tidak puasa. Kenapa? Dalam kondisi apa? Susah. Makanya doanya boleh dikabulkan. Kemudian kondisi dia jauh dari kesombongan. Rambutnya penuh debu. Semerawut. Tidak necis. Ya. Baju kotor. Ini mau sombong bagaimana? Ya. Makanya sangat mudah dikabulkan doanya. Dan orang-orang miskin doanya mudah dikabulkan. Nah, tetapi dari sisi yang lain, perkembangan dakwah, orang kaya sangat dibutuhkan. Oleh karenanya banyak dalil menunjukkan keutamaan orang kaya banyak. Contohnya dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang-orang miskin yang mengadu kepada Nabi SAW. Datang orang miskin kepada Nabi. Mereka protes atau mengeluh, bukan protes, mereka mengeluh. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujuri, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah membawa pahala yang sangat banyak. Kami orang-orang miskin puasa, mereka juga puasa. Kami orang-orang miskin salat, mereka juga salat. Jadi masalah mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Wa yu'tikuna wa man nu'tik. Mereka bisa membebaskan budak, memerdekakan budak, kami tidak bisa memerdekakan budak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai orang-orang miskin, mau aku tunjukkan kepada kalian amalan yang hebat. Kalian berzikir, tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dapat pahala banyak." Akhirnya orang miskin semangat, mereka banyak berzikir. Ternyata orang kaya dengar juga tentang hadis ini, maka mereka juga berzikir. Datang lagi orang miskin, "Ya Rasulullah, mereka dengar kita berzikir, mereka juga berzikir yang kaya-kaya." Kata Allah, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu karunia yang Allah berikan kepada mereka. Kalian tidak bisa seperti mereka. Jadi, ya, ini dalil bahwasanya orang kaya kalau ibadahnya bisa menyamai orang miskin plus sedekah, maka ini lebih afdal. Karena ada ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin, itu beda apa? Ibadah sedekah. Contohnya, Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang 3 orang yang pertama kali diadab dalam neraka jahanam. 3 orang ini semuanya hebat. Yang pertama adalah rajulun ustushhid, orang yang mati syahid. Yang kedua adalah alim, orang alim, ustadz, kiai yang berdakwah. Yang ketiga, orang yang diberi harta yang banyak dan dia berinfak di jalan Allah. Ini 3 orang hebat, namun karena mereka riya, mereka masuk neraka jahanam. Tapi ini contoh 3 orang hebat. Yang pertama mati syahid namun karena riya, yang kedua orang alim, ustadz namun karena makan puji, dan yang ketiga orang yang bersedekah namun karena makan puji. Seandainya mereka tidak makan puji, maka 3 orang yang apa? Hebat.
Kemudian di antara dalil tentang pentingnya orang kaya, kata Rasulullah SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Rajulun atahu Allahul mal. Seorang yang Allah berikan kepada dia harta. Wa huwa yusallituhu ala halakatihi fil haq. Kemudian dihabiskan hartanya pada kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rajulan atahu Allahul ilm hikmah. Yang kedua, orang-orang yang Allah berikan kepada dia ilmu. Wa huwa yaqdi biha. Kemudian dia yaqdi biha wa yuallimuha. Kemudian dia berhukum dengan ilmu tersebut dan dia mengajarkan. Ini dua orang yang kata Nabi pantas dan patut untuk dicemburui. Bukan dihasati, maksudnya ingin mereka jadi satunya jadi miskin, satunya jadi bodoh, tidak. Tapi pantas untuk dicemburui agar kita bisa seperti mereka. Kenapa ini dua orang yang hebat? Yang satu dia berdakwah di jalan Allah. Karena ini adalah pilar-pilar keberhasilan dan tersebarnya Islam. Islam butuhkan dua orang yang sangat penting, yaitu orang yang berilmu, yang mendakwakan ilmunya, yang kedua orang yang berharta, kemudian dia menginfakkan apa? Hartanya. Ya. Oleh karenanya, dua inilah yang memudahkan Islam tersebar. Karenanya Allah alam bisawab, Allah Subhanahu wa taala tatkala mengutus Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, Allah mentakdirkan Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah, saudagar yang kaya raya. Yang hartanya dia serahkan semua kepada suaminya untuk berdakwah. Kenapa? Rasulullah SAW butuh duit untuk berdakwah. Kalau enggak ada duit gimana berdakwah? Secara logika susah. Mungkin kita bisa berdakwah, namun kita tidak bisa sampai ke tempat-tempat yang jauh. Kita tidak bisa menembus tempat-tempat yang jauh kecuali dengan harta. Kemudian juga Allah mentakdirkan lelaki pertama yang masuk Islam dewasa adalah Abu Bakar dan dia juga adalah orang yang berharta. Makanya waktu Bilal disiksa, Rasulullah SAW tidak bisa menolong Bilal. Rasulullah SAW datang kepada Abu Bakar. Beliau mengatakan, Inna Bilalan yu'adzabu fillah. Wahai Abu Bakar, Bilal sedang disiksa karena Allah. Abu Bakar paham. Rasulullah SAW tidak bisa merdekakan karena tidak punya uang. Maka Abu Bakar kemudian yang mengeluarkan uangnya untuk membebaskan siapa? Bilal. Ya, oleh karenanya, ini sangat dibutuhkan. Ini dalil bahwasanya orang kaya sangat apa? Dibutuhkan. Di antara dalil bahwasanya orang kaya sangat mulia kalau mereka baik, kalau mereka pandai bersyukur. Terlalu banyak ayat menyuruh kita bersedekah. Terlalu banyak ayat untuk kita berinfak. Nah, kalau mau berinfak enggak punya duit, gimana cara berinfak? Ya. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbilatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti biji yang mengeluarkan 7 bulir, masing-masing bulir ada 700 kali lipat dilipatkan gandakan oleh Allah. Dan Allah melipat gandakan bisa lebih dari itu kepada orang yang Allah kehendaki. Terlalu banyak hadis-hadis tentang keutamaan sedekah, tentang keutamaan mengkafili anak yatim, tentang keutamaan membantu para janda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-sa'i 'alal armalah wal aitam kal mujahid fi sabilillah. Seorang yang berusaha membantu anak yatim dan para janda seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang Anda tolong jangan yang anak yatim saja, janda juga harus Anda tolong. Bahkan Anda bisa berjihad tanpa pedang dengan menolong para janda. Tapi ditolong tidak harus dikawini ya. Maksudnya ditolong, pokoknya gimana caranya ditolong. Saya punya teman, Masya Allah, ada teman di Surabaya, bikin asrama janda, Masya Allah. Saya pernah kunjungan ke sana. Ya. Artinya, ini semua butuh modal. Kalau nggak punya modal, gimana cara mengkafili anak yatim? Gimana cara memberi makan kepada fakir miskin? Gimana cara membayar zakat? Gimana cara? Nggak ada duit, gimana caranya? Ini semua dalil bahwasanya syariat mengisyaratkan seorang memiliki uang untuk dia berinfak, untuk dia bersedekah. Ini menunjukkan dia secara isyarat untuk mencari apa? Mencari nafkah agar dia bisa memiliki harta sehingga dia bisa membantu untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin. Jadi secara sisi dari perkembangan Islam dan dakwah maka sangat dianjurkan menjadi seorang kaya yang bersyukur. Ya. Jadi jawabannya sudah jelas. Mungkinkah orang kaya masuk surga? Sangat mungkin, tapi susah saja. Jawabannya mungkin orang kaya masuk surga? Jawabnya mungkin, tapi susah. Mungkinkah orang miskin masuk surga? Mungkin dan lebih mudah. Makanya saya tanya lagi, pilih mana? Kan sudah jelas sekarang. Yang miskin masuk surga lebih mudah daripada kaya masuk surga. Lebih susah orang kaya masuk surga. Terlalu banyak ujiannya, terlalu banyak cobaannya. Lebih mudah miskin masuk surga. Ya. Jadi pilih mana? Pokoknya masuk surga. Miskin enggak apa-apa? Ada yang bilang pokoknya masuk surga. Miskin enggak apa-apa? Kalau bisa kaya katanya. Jadi sekarang
saya ingin menyampaikan sama antum hiburan bagi yang miskin. Saya tahu yang hadir di kajian ini ada yang kaya, namun lebih banyak yang miskin. Ya atau tidak? Ya mungkin enggak miskin lah, tapi berkecukupan lah. Ya, tidak miskin-miskin banget ya, tidak kelaparan. Alhamdulillah kita ini alhamdulillah ya tidak miskin. Kita tidak kaya seperti teman-teman kita yang kaya, namun kita juga tidak miskin, masih kenyang, masih makan 3 kali apa? Sehari. Alhamdulillah, masih bisa ganti baju, masih bisa bajunya gonta-ganti, masih bisa ya. Alhamdulillah masih punya HP, HP-nya kadang ganti-ganti. Alhamdulillah meskipun tidak sekaya teman-teman yang gonta-ganti mobil ya. Kita paling tidak ganti-ganti HP ya. Artinya kita tidak miskin-miskin banget ya. Artinya alhamdulillah Allah berikan kita banyak kemudahan ya. Tapi ingat ya ikhwan ya, ujian kekayaan itu berat. Seperti saya katakan tadi, berat. Hisabnya panjang. Ya. Oleh karenanya lihat tadi, orang yang miskin lebih cepat mau surga 500 tahun sebelum daripada orang kaya. Si miskin lebih dahulu menikmati kenikmatan surga. Si kaya masih nunggu. 500 tahun itu bukan sebentar, itu lama. 500 tahun itu bukan sebentar, itu apa? Lama. Jadi antum miskin, antum bersabar ya. Kemudian kalau antum ingin memandang dengan pandangan adil ya, sebagai orang miskin, bukan orang miskin, orang yang cukup sederhana ya. Saya punya teman-teman kaya-kaya ya benar ya. Namun belum tentu saya ingin seperti mereka. Ya. Karena saya lihat orang kaya juga memiliki banyak problematika. Ya. Yang tidak dirasakan oleh orang apa? Miskin. Mungkin kelaparan. Mungkin dia pikir gimana anak saya bisa makan. Mungkin dia kerja tapi alhamdulillah anaknya makan. Ya mungkin anaknya ada persoalan yang dia hadapi. Namun tidak seberat yang dihadapi orang kaya. Orang kaya Anda lihat mungkin dia ganti-ganti mobil, ganti-ganti rumah mungkin. Tetapi banyak perkara yang dia hadapi. Dia punya bisnis, dia pikir gimana bisnis berkembang. Kemudian terkadang dia takut kalau ada kalah tender, dia takut kalau ada perusahaan baru yang kemudian menyaingi dia. Kalau ada apa-apa, ada musibah dalam perusahaannya, kalau sudah musim THR dia pusing gimana cara kasih THR sama anak-anak buahnya. Ya. Kemudian dia sering check up sehingga dia tahu kolesterolnya kadarnya sekian, sehingga dia pun makan hati-hati. Antum miskin makan-makan tahu-tahu mati kan? Enggak terlalu sedih, tahu-tahu mati selesai apa urusannya. Yang kaya, ini takut enggak boleh, enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh. Setengah mati juga kan? Apa bedanya antum dengan orang kaya? Bedanya tipis ya akhi. Waktu antum dia kenyang, ente enggak boleh kenyang. Ente kenyang atau tidak? Kenyang. Dia makan 3 kali, ente makan berapa kali? 3 kali, sama. Dia makan ayam, ente juga makan ayam. Mungkin dia makan kambing, ente makan tempe, mungkin. Tapi kan sama-sama makan intinya. Dia waktu tidur, ente juga tidur. Dia mungkin tidur di kasur yang harganya 100 juta, ente enggak apa, di tiket, yang penting tidur kan, bangun selesai. Apa masalahnya? Mungkin dia hanya makan setengah piring, ente bisa 2 piring, apa masalahnya? Jadi sebenarnya beda-beda tipis saja. Maksud saya, sebenarnya Allah mengatakan ini, kalau Anda memandang dengan pandangan yang adil, sebenarnya Anda sudahlah, apa yang Allah takdirkan kepada saya terima. Saya berusaha ingin dapat uang supaya saya berinfak, namun belum tentu saya bisa. Maka kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang Allah takdirkan kepada kita. Ya. Jadi ini hiburan bagi yang apa? Yang miskin. Tapi jangan sampai Anda sudah miskin di dunia, di neraka, di akhirat masuk apa? Neraka. Adakah orang seperti itu? Ada. Orang miskin yang tidak bersabar. Diuji oleh Allah yang tidak bersabar, jadi pencuri, jadi penjahat, dan ini banyak juga seperti itu. Ada orang yang miskin namun sombong, ada. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Thalathatun la yukallimuhullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan, 3 orang yang Allah tidak akan ngajak bicara dengan mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat dan bagi mereka azab yang pedih. Kata Nabi SAW, yang pertama, ailun mustakbir. Orang miskin tapi sombong. Ada orang miskin tapi apa? Sombong ya. Dia sombong. Saya ini keturunan raja. Sombong. Mana kerajaannya? Sudah hancur ribuan tahun lalu. Tapi saya masih darah biru. Ente darah biru, mau darah coklat, darah kuning, kerajaan ente sudah hancur. Mau apa? Apa yang mau disombongkan? Kakek saya dulu kaya, ente sekarang miskin. Terus sombong dengan kakek ente ngapain? Ya. Orang miskin tapi apa? Sombong. Usaimitun zanin, orang kaya tapi berzina. Dan yang ketiga, malikun kadzdzab, raja yang berdosa. Raja ngapain berdosa? Semuanya tunduk sama dia, ngapain dia berdosa? Ini dalil bahwasanya ada orang miskin yang juga masuk apa? Neraka tatkala tidak bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepada dia. Jadi, ikhwani fillah wa tifidin azanallahu yakum, bisa kaya masuk surga sangat bisa, namun ujiannya berat.
Ustaz, bolehkah kita berangan-angan untuk menjadi orang kaya? Boleh, enggak jadi masalah. Tapi ingat, jangan sampai niat Anda putus di tengah jalan. Kata Nabi, innamal amalu binniyat. Amalan tergantung apa? Niat. Kalau Anda beramal saleh hanya sekedar untuk kaya, nanti sudah kaya baru mikir sedekah, terlambat. Sejak awal Anda mencari harta sudah pikirkan, ini saya harta, saya mau nanti bikin pondok, saya mau bangun asrama janda, saya ingin bangun asrama buat anak yatim. Terus sehingga waktu Anda bekerja cari harta, niat itu terus ada sehingga dapat pahala terus. Karena khawatir niat kita terputus, kita hanya ingin bangun rumah, tahu-tahu kita meninggal dunia. Yang menempati rumah tersebut orang lain. Ya. Harta bukan harta kita carikan harta untuk orang lain. Iya masih mending kalau anak-anak kita pandai mengurus harta kita. Kalau enggak pandai, harta kita dibuat hura-hura, jadi masalah bagi kita di akhirat. Oleh karenanya, kalau ingin jadi orang kaya boleh, tapi niatnya sudah benar sejak awal. Kemudian yang kedua, kalau cari harta, kalau Anda sekarang lagi miskin, ingin punya harta, tawakal harus tinggi. Usaha harus ada, tapi disertai dengan tawakal yang benar. Apa kata Nabi SAW? Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulih, la razaqakumullah kama yarzuqut tayr. Taqdu khimasan wa taruhu bitana. Kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian bertawakal dengan tawakal yang benar, Allah akan berikan kalian rizki sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung. Dia terbang dalam pagi hari dalam kondisi perut kosong dan balik dalam kondisi perut sudah kenyang. Kata sebagian ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ini dalil bahwasanya seorang berusaha namun tawakalnya harus tinggi. Tawakal yang tinggi dengan usaha yang sedikit bisa menghasilkan lebih banyak. Terkadang orang usahanya besar namun tawakalnya kurang, dia lupa bahwasanya beri rezeki adalah siapa? Allah. Dia tahu saya bertawakal, ya Allah saya bekerja ini karena saya menjalankan kewajiban saya. Saya harus berusaha. Tidak mungkin rezeki datang tanpa apa? Usaha. Ya. Harus berusaha. Namun, saya katakan tadi, harus disertai dengan tawakal yang tinggi. Tatkala disertai dengan tawakal yang tinggi, dengan usaha yang sedikit, rezeki sangat mudah untuk apa? Datang. Di antaranya Anda untuk mudah mencari rezeki juga, jangan memperhatikan hanya sekedar sebab materi duniawi. Materi duniawi sebabnya jelas. Ente kerja, ente melamar kerja, ente buka toko yang baru, ente buka usaha yang baru supaya banyak rezeki. Tapi ada sebab-sebab yang lain yang mudahkan Anda dapat rezeki. Sebab-sebab yang terkadang keluar dari nalar kita. Di antaranya nyambung silaturahmi. Dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, sambung silaturahmi. Anda kerja tapi jangan lupa sambung silaturahmi. Bahagiakan ibu, bahagiakan ayah, sambung silaturahmi, telepon kakak, telepon adik, ya. Beri hadiah kepada ponakan-ponakan. Berikan uang kepada tante, kepada bibi. Ini sebab Anda diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang memudahkan rezeki adalah bersedekah dengan niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Bahwasanya sedekah tidak akan mengurangi harta. Ini Nabi telah mengatakan demikian. Kita harus yakin, sedekah tidak bisa mengurangi harta. Secara logika, kalau kita punya uang 1 juta, kemudian kita sedekahkan 100.000, uang kita berkurang jadi 900.000. Tapi kata Nabi tidak berkurang. Kok bisa? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya berkurang tapi nanti akan kembali lagi. Karena Nabi sudah meyakinkan kita akan hal tersebut, bahwasanya sedekah tidak akan mengurangi harta. Demikian ya, ini mungkin yang saya sampaikan kepada ikhwan dan akhwat sekalian rahmatillah Subhanahu wa taala. Intinya ya, sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, al-ghina wal faqr matiyatani. La ubali bi ayyihima arkabu. Sungguhnya kemiskinan dan kekayaan adalah 2 tunggangan. Aku tidak peduli aku diberi tunggangan yang mana. Jadi kalau Anda menjadi seorang kaya, jadilah kaya yang bersyukur. Kalau Anda tidak bersyukur maka musibah. Itu harta yang Anda kumpulkan, itu mobil yang Anda miliki, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau Anda tidak bisa jawab maka binasalah Anda. Kalau Anda menjadi orang miskin maka bersabarlah. Jangan suka mengeluh, jangan suka protes dengan takdir Allah. Kalau Anda protes, berarti Anda tidak sabar dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah miskin yang bersabar, maka 2 orang ini kaya bersyukur atau miskin bersabar bisa masuk surga insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saya yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Oke. Jazakallahu khair Ustaz. Masya Allah. Oke, miskin yang bersabar. Angkat tangan. Angkat tangan. Masya Allah, nice. Oke, kita akan buka tanya jawab ya, Mat. Tanya jawab seperti biasa, brother sister. Oke, kita coba dari brother dulu. Tapi sebelumnya, Ana sendiri mau tanya Ustaz. Kita sudah kerja nih, siang malam kerja segala macam. Tetap miskin Ustaz. Kita sudah kerja keras. Berarti ada yang salah itu. Oke. Ada yang salah. Mungkin kurang bertakwa. Oke. Karena kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu apa?
makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi. Orang mukmin pasti diuji, pasti diuji. Bahkan Allah menjanjikan ujian bagi orang mukmin. Tapi bedanya orang mukmin dengan yang lainnya, orang mukmin pasti ada solusinya. Betapapun berat ujiannya, betapapun besar ujiannya, pasti ada solusinya cepat atau lambat. Makanya Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa, Allah akan berikan solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Mungkin seorang bekerja keras siang malam tapi pelit, gimana bertakwa? Ibunya tidak pernah dia bantu, tidak pernah dia telepon. Ya, sementara kalau telepon temannya panjang lebar, SMS temannya di grup ketawa ketiwi, sama ibunya enggak pernah ketawa. Gimana caranya? Gimana caranya Allah bukakan pintu apa? Rezeki. Jadi kita harus mengambil sebab-sebab untuk mendatangkan rezeki. Mungkin ada yang salah ya. Atau tadi memang rezekinya sudah segitu ya. Allah kalau kasih banyak, ya jadi orang miskin ya di antaranya. Jadi terkadang kita tidak ingin dikasih musibah, kita tidak ingin dikasih kesulitan. Namun tatkala kita dapat kesulitan, di antaranya yang membuat kita kembali kepada Allah. Orang kaya banyak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin ada utang, aduh ya Allah lunasi utang saya ya Allah. Sering berdoa kepada Allah, kenapa? Dililit utang. Kaya mungkin tidak berdoa, mungkin lupa. Jadi maksudnya kita diberi ujian apapun pasti ada hikmahnya. Di antaranya kita bisa dekat dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukran Ustaz Jazakallahu khair. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Iya. Ya. Mic-nya tolong dibantu. Ada mic-nya. Mungkin bisa minta tolong dioperkan. Kita mengharapkan pertanyaan sesuai dengan materi Pertanyaannya kita. sesuai dengan tema ya. Materi Kirain mau kita tanya malam ini. kiat-kiat menjadi orang kaya gitu. Oke. Siapa? Nama dan tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama saya Namanya siapa Mas? Jody Salahuddin Akbar. Jody. Salahuddin Akbar ya. Oke, silakan Jody. Pertanyaan saya pertama, terminologi fakir dan miskin berbeda atau tidak? Karena saya pernah dengar dalil bahwa fakir dekat dengan syaitan, dengan kriminalitas dan sebagainya. Dan kedua, saya ingin memaparkan data bahwa potensi zakat di Indonesia sebesar 217 triliun atau sama dengan 10% dari APBN negara, which is tapi baru terhimpun 1,2% atau 3 triliun di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya bagaimana cara untuk kan banyak sekali sebenarnya orang kaya di Indonesia yang bisa berzakat gitu, tapi potensi zakatnya saja 217 triliun bisa membantu negara kita sekian banyak. Sementara kita kalah dengan Brunei yang negara kecil, tapi mereka bisa memberikan atau mobilisasi zakat dengan baik. Ya betul. Okay. Seperti itu. Intinya apa perbedaan fakir dan miskin? Tadi pertanyaan pertama. Dan kedua, bagaimana cara orang-orang Indonesia ini bisa makmur padahal potensi zakatnya 217 triliun gitu. Atau 10% dari PBN. Konsep zakat untuk memakmurkan negara mungkin ya. Ya betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus Jody. Terima kasih. Silakan Ustaz. Memang benar para ulama menyebut. Jadi fakir dan miskin adalah dua kalimat yang kalau disebutkan salah satunya maka mewakili yang lain. Fakir ya miskin, miskin ya fakir. Tapi tatkala digabungkan antara fakir dan miskin, maka fakir itu asyad, lebih parah daripada apa? Miskin. Ada yang mengatakan miskin adalah memiliki kemampuan namun tidak mencukupi. Fakir tidak ada sama sekali. Fakir tidak ada sama sekali, tidak memiliki apa-apa atau kurang dari setengah keperluannya. Miskin ada namun tidak apa? Mencukupi. Intinya fakir lebih parah daripada miskin. Namun dua-duanya butuh apa? Perhatian ya. Dan ini wallahu alam bisawab. Ya, saya sering ditanya, Ustaz, sekarang kita memberi zakat fitrah kepada fakir miskin ya. Dan terkadang kita susah mendapatkan fakir miskin sesuai definisi ulama. Fakir miskin yang berhak menerima zakat fitrah yaitu yang dia tatkala hari raya tidak punya beras sama sekali. Saya rasa orang miskin banyak hari raya pun punya beras, tapi untuk minggu depan mungkin belum tentu punya. Ya. Padahal kalau kita kembali kepada buku fikih, maksudnya yang tidak punya beras pada waktu hari raya, sehingga dia butuh untuk dikasih tatkala hari raya dia bisa makan. Sehingga sepertinya penerapan para ulama tentang definisi fakir dan miskin bisa berubah sesuai dengan kondisi suatu negara. Seperti di Arab Saudi. Arab Saudi, ya, kenyataannya mahasiswa dianggap miskin. Ya, saya sering sampaikan kalau sudah hari Lebaran Idul Fitri, berapa tahun saya di Saudi Idul Fitri, pokoknya kalau kita buka pintu sudah banyak beras zakat. Padahal saya juga mau bayar zakat. Tapi mereka mau kasih siapa katanya? Saya pernah naik mobil ini diberhentikan. Dia mahasiswa ini, zakat. Ini saya naik mobil, punya mobil terima zakat. Iya, mobil dia lebih bagus daripada mobil saya. Tetapi dia menganggap saya apa? Miskin. Jadi
Berbeda dengan miskin Indonesia, beda dengan miskin apa? Saudi. Jadi dengan begitu ada perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Tapi secara etimologi fakir lebih parah daripada miskin. Fakir lebih parah daripada miskin. Yang kedua masalah mengoptimalkan zakat. Nah ini semuanya kita setuju ya. Tapi jadi masalah banyak faktor yang buat kita tidak optimal. Di antaranya kesadaran berzakat masih kurang. Kesadaran bersedekah mungkin masih kurang, harus dioptimalkan lagi. Orang Indonesia kaya banyak, tapi yang pelit juga banyak. Masalahnya di situ ya. Iya. Ya, sehingga mereka pun kalau keluarkan ini kita tidak bisa maksa karena mungkin pendidikan kurang sampai, pengajian tidak sampai, mereka belum percaya kepada tempat mana yang harus mereka sumbangkan ya. Sehingga mereka terkadang keluarkan sangat sedikit sementara mereka punya harta yang begitu banyak ya. Mereka punya harta yang begitu banyak ya. Sehingga mereka keluarkan entah 2%, entah 1% sangat sedikit daripada harta yang mereka miliki. Padahal kalau mereka meninggal itu harta tidak akan dibawa sama sekali. Tidak akan dibawa sama sekali. Jadi kesadaran untuk berinfak masih kurang dan kesadaran untuk bayar zakat juga masih kurang. Ini sisi pertama. Kemudian sisi kedua tentunya harus ada yang beri masukan kepada pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan zakat dan distribusinya harus tepat. Ya, ini harus ada masukan di sini dan di sana supaya bisa optimal. Kalau tidak ya susah seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Gimana Jody? Ya, kita kan di Indonesia sudah punya Basnas atau bahkan per provinsi sudah punya badan zakat masing-masing, tapi banyak problem yang mungkin dalam pengelolaannya dan sebagainya. Terima kasih Ustaz. Oke, terima kasih. Oke, sekarang Sister Side. Sister Side langsung saja, mungkin panitia dari Sister langsung dikasih. Kalau sudah di mic-nya di tangan langsung sebutkan nama dan bertanya. Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan baiknya Ustadz. Saya Cut. Saya ingin Siapa? Cut. Oke, silakan. Saya ingin bertanya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, saya pernah dengar tentang miskin itu dekat dengan kekufuran. Apakah itu benar atau tidak? Yang kedua, yang ingin saya tanyakan apabila orang tua kita meninggal dunia, amalan apa yang masih bisa kita lakukan untuk mereka sehingga amalan kita sampai ke mereka? Dan apakah amalan-amalan kecil seperti kita bersedekah itu dengan niat untuk mereka itu bisa sampai amalannya kepada mereka atau tidak? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama kekufuran, fakir itu lebih dekat kepada kekufuran ya. Oke. Sebentar. Itu pernyataan yang masyhur ya. Namun seingat saya hadis itu hadis yang maudhu, tidak benar, tapi saya cek dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya jawab dulu pertanyaan yang kedua. Yang kedua adalah amal apa yang bisa sampai kepada orang tua yang meninggal. Yang meninggal dunia. Sebenarnya yang paling utama yang bisa dilakukan oleh si miskin dan si kaya adalah doa. Oleh karena Nabi SAW mengatakan idza mata ibnu Adam in qata anhu amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam telah meninggal dunia, terputus amalannya kecuali dari 3. Di antaranya waladun salihun yad'u lahu. 3 tersebut, pertama sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang mendoakannya ya. Kita sebagai anak berusaha menjadi anak soleh, yang paling utama bisa kita lakukan kepada orang tua kita doakan, dan ini tidak perlu biaya. Tidak perlu biaya. Kalau kita miskin, ada jalan yang baik untuk menyelamatkan orang tua kita dengan doa. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang laki-laki diangkat derajatnya di surga. Maka dia heran, dia mengatakan anna li hadza. Kok bisa saya naik tingkat saya di surga? Maka kata Allah Subhanahu wa taala bistighfari waladika laka. Karena anakmu sering mohonkan ampun bagimu. Karena anakmu sering mohon ampunan bagimu, maka akhirnya engkau pun naik kedudukanmu di surga. Jadi ini doa yang soleh yang terus-menerus dipanjatkan oleh seorang anak adalah bermanfaat bagi orang tuanya. Sampai sebagian salaf mengatakan, hendaknya Anda berdoa kepada orang tua Anda setiap salat 5 waktu. Setiap salat, setiap tasyahud, setiap sujud. Pokoknya dalam salat harus doakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini bukti Anda berbakti kepada orang tua. Apalagi orang tua sudah meninggal. Apa yang dia butuhkan? Anda sudah terlambat, orang tua sudah meninggal, sudah enggak bisa kasih lagi harta. Sudah tidak bisa membahagiakan dia dengan harta. Dulu waktu masih hidup mungkin kita pelit, perhitungan sama orang tua, begitu sudah meninggal kita menyesal. Kita berangan-angan saya punya mobil kasih orang tua, sudah terlambat. Sudah tidak bisa kita bahagiakan mereka lagi dengan harta karena mereka sudah meninggal dunia. Yang mereka butuhkan apa? Yang mereka butuhkan apa? Doa. Kalau Anda sudah pelit dengan harta, jangan pelit dengan doa.
Mereka lagi saat-saatnya butuh dengan apa? Doa Anda. Maka banyak berdoa bagi orang tua setelah mereka meninggal dunia. Yang kedua, kalau Anda punya harta, banyak yang bisa Anda lakukan. Di antaranya Anda berinfak atas nama orang tua. Ijma ulama. Seorang kalau bersedekah dengan nama orang tua sampai. Contohnya Anda kasih makan fakir miskin. Niatnya untuk ayah saya sampai. Ya. Anda buka iftar jamaah, kasih makan orang buka puasa. Niatnya untuk ayah sampai, untuk ibu sampai. Sedekah apapun niatnya karena Allah, maka apa? Karena untuk orang tua maka sampai. Kalau Anda punya uang lagi, hajikan orang tua, haji atas nama orang tua, umroh atas nama orang tua. Kalau punya uang lagi, bikin wakaf untuk orang tua, bangun masjid pahalanya untuk orang tua. Anda dapat pahala, ya Anda dapat pahala berbakti sama orang tua. Anda dapat pahala berbakti sama orang tua. Jadi yang bisa dilakukan, doa, bersedekah atas nama orang tua, menghaji dan umrah atas nama orang tua, dan juga membuat wakaf untuk orang tua. Jadi hadis tersebut ya, kekufuran lebih dekat dengan kefakiran lebih dekat dengan kekufuran, Ustaz. Hadis yang dhaif yaitu hadis kadal faqr an yakuna kufran. Bahwasanya kefakiran sangat dekat dengan kekufuran, ini hadis yang lemah. Dan ini bertentangan dengan apa yang telah kita sebutkan ya. Karena kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan, mereka bisa lebih bersabar daripada orang kaya diuji dengan apa? Kekayaan. Dan oleh karenanya penghuni surga kebanyakannya orang-orang apa? Miskin. Hadis ini hadis yang lemah. Tidak kita mengingkari ada orang miskin yang kafir, ada. Ada orang miskin yang bisa jadi kafir gara-gara dikasih Indomie kemudian berubah agama, ada, bisa jadi. Ada orang miskin yang tidak bisa berobat akhirnya masuk di rumah sakit non muslim akhirnya bisa berubah agamanya, ada. Ya, ini ada, bisa terjadi ya. Tapi itu sebenarnya bukan karena apa-apa, tapi bukan karena dunia, tapi karena kurang agama. Tapi kalau orang miskin agamanya kuat tidak akan tidak akan berpengaruh, apalagi Indomie kemudian jual agamanya, enggak mungkin ya. Yang jadi masalah kita kurang mengajari agama kepada masyarakat kita. Orang-orang miskin perlu untuk kita ajarkan agama kepada mereka. Intinya hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Oke. Ya, terima kasih Ustaz. Mungkin langsung ke Brothers ya. Brothers bertanya. Tapi mohon maaf ya, semua yang nunjuk tangannya belum tentu kita kita akomodir tadi insyaallah. Mungkin yang di dekat Ustaz deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, saya mau tanya tentang nama saya Adri. Adri ya. Oke, Adri. Silakan. Mengenai Indonesia. Indonesia ini setahu saya itu memang kekayaan alamnya kan melimpah ruah Ustaz ya. Iya. Tapi mengapa rasanya sulit sekali rakyatnya itu menjadi sejahtera seperti masa kekhalifahan Harun al-Rasyid itu Ustaz. Apakah karena pengelolaan sumber daya alam di Indonesia ini tidak berlandaskan syariat Islam atau kenapa Ustaz ya? Syukran jazakumullah Ustaz. Oke. Saya rasa itu pertanyaan yang sangat berat ya. Jawabannya sih mudah, tapi prakteknya susah ya. Jadi kurang takwa itu saja ya. Takwa dari dua sisi, dari rakyatnya maupun dari pemimpinnya ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu. Kalau seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, kami akan buahkan berkah-berkah dari langit dan apa? Dan bumi. Akan datang rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Sebenarnya kalau kita bandingkan, mohon maaf ya, antara tanah air kita dengan Saudi sangat beda jauh. Orang bilang tanah kita tanah apa? Surga. Surga. Itu benar, surga. Semuanya ada. Semuanya diekspor. Emas diekspor, perak diekspor, ya semuanya ada. Minyak ada diekspor. Ekspor ikan tuna, ekspor kayu, bahkan ekspor TKW juga diekspor. Saking banyaknya masukan negara. Tapi kenyataannya memang kesejahteraan kurang. Maka kita masing-masing bertakwa kepada Allah, baik pemimpin maupun rakyat. Jangan menjadi orang hanya bisa menuntut sementara tidak memperhatikan kewajiban kita. Ya. Maka saya rasa kalau masing-masing bertakwa, kemudian yang berdakwah mulai berdoa, semakin berusaha melakukan yang terbaik apa yang bisa dilakukan untuk negeri ini, maka insya Allah Allah akan berikan apa? Perubahan. Jadi maksud saya percuma Anda kemudian menyalah-nyalahkan pihak yang lain, sementara Anda sendiri kurang baik. Butuh dua-duanya perlu diperbaiki, baik pemimpin maupun apa? Rakyat. Status kita sebagai rakyat, kita berusaha menjadi rakyat yang terbaik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, ya. Gimana Ardi? Oke, Ustadz. Gue nanya ya. Kita nih Ustaz, terutama teman-teman yang bekerja nih, dapat proyek besar Ustaz. Lagi rapat proyek besar adzan. Ini udah model nih Ustaz, tapi adzan juga manggil. Kalau ini ditinggal, kemungkinan besar kita nggak goal nih Ustaz. Lalu kita
harus mendahulukan yang mana nih Ustaz? Antara realita yang kita anggap realita dengan panggilan azan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya teorinya ya, mohon maaf saya mau ke masjid dulu. Teorinya kan begitu. Namun iman kita sangat lemah. Ya iman kita sangat apa? Lemah. Tapi kalau Anda yakin, mohon maaf, orang akan menghargai Anda. Saya suka dengan ini dan mohon saya kasih saya waktu 5 menit. Saya ingin sholat dan saya balik. Ya menjelang qomat kita datang sholat, kita balik cepat. Ya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak mengatakan saya tidak, enggak, kita berpisah dengan cara yang baik. Kita bilang saya setuju, tapi mohon maaf, ada kewajiban yang harus saya lakukan. Agama saya mengajarkan saya untuk apa? Sholat terlebih dahulu. Ya, tinggalkan menjelang qomat, sholat balik 5 menit. Saya rasa dia tidak akan emosi-emosi. Ya. Dia yang insya Allah menghargai. Allah alam bisawab. Ya. Boleh nyambung Ustaz. Kalau ikhtiar seseorang itu sudah pasti akan menjadi jaminan turunnya rezeki, ataukah memang maksudnya sebuah usaha itu sudah pasti akan menghasilkan sesuatu ya. Atau memang ada pintu-pintu rahasia gitu ya memang. Yang penting lo kerja, hasilnya entah dari mana gue kasih atau gimana Ustaz? Iya, kita berusaha ya, berusaha, tapi kan rezeki itu suatu perkara yang terkadang susah untuk dimatematika-kan. Maksud saya, Anda berusaha, rezeki, yang penting Anda berusaha, Allah akan kasih rezeki sebagaimana yang Allah takdirkan kepada Anda. Kita tidak tahu kita mau kaya atau miskin, yang penting Anda berusaha, Anda bekerja. Ya, sebagaimana ajal sudah ditentukan tatkala Anda sakit. Apakah Anda berobat atau tidak? Anda berobat, Anda enggak bilang, kalau saya waktunya mati, saya enggak mau berobat. Kalau waktunya saya sembuh, ya Anda harus apa? Berobat. Kalau Anda ingin umur lebih panjang, berobat, maka ada usaha. Demikian juga jangan salah mengatakan rezeki saya sudah ditentukan, saya di rumah saja, saya tidak bekerja. Enggak bisa. Bukan begitu caranya. Ya, Anda tidak tahu rezeki Anda berapa. Seandainya Anda sudah tahu di Lauhil Mahfuz Anda miskin, ya sudah enggak usah kerja. Seandainya sudah di Lauhil Mahfuz ditentukan Anda mati hari ini, sudah ente ngapain kemana-mana, mau tahu hari ini bakalan mati. Tapi Anda kan tidak tahu, tidak pernah Anda nengok ke Lauhil Mahfuz. Yang jelas kalau Anda sakit, Anda tidak berobat, tambah parah penyakitnya. Kalau mati konyol, kenapa tidak berobat? Tapi kalau Anda ingin sembuh, ya berobat. Allah sudah memiliki ada namanya sunnatullah. Sunnatullah sebab akibat. Ya. Ini berjalan di atas jalan Allah. Yang berobat ada usaha, ada mungkin kesembuhan. Tapi kalau tidak berobat, mungkin ada kesembuhan tanpa berobat, mungkin. Tapi ini mukjizat, ini langka. Jarang seperti ini. Ada orang tiba-tiba ada hujan emas, mungkin terjadi, tapi ini langka. Jangan sampai Anda menganggap saya yang akan mendapatkan mukjizat tersebut. Di antara berapa triliun miliar orang ini, saya dapat mukjizat emas jatuh dari ente. Siapa yang mengadakan mukjizat? Ya. Ya kecuali mungkin orang tua ente dulu soleh berdoa, tahu-tahu di rumah dibuka ada harta karun, ya mungkin saja, tapi itu langka. Maka Anda jangan mengeluarkan Anda dari sunnatullah. Sunnatullah ada peraturan. Mungkin saja seorang keluar dari sunnatullah, tapi ini langka, jarang. Para nabi para nabi mereka mendapatkan mukjizat keluar dari sunnatullah, aturan Allah. Karena Allah buat aturan baru untuk mereka. Api yang harusnya panas jadi apa? Dingin. Ya, ini namun ini langka. Tidak selamanya Nabi Ibrahim bakar-bakar tangan kemudian dingin terus, kan enggak. Ya, kebetulan dalam kondisi tertentu Allah keluarkan dia dari aturan Allah. Maka intinya maksud saya, antum kerja, antum enggak tahu antum kaya atau miskin, ya. Betapa banyak orang dulu miskin tahu apa kaya, betapa banyak orang kaya tahu apa miskin, enggak tahu, ya. Ada orang tidak sangka dia bakalan kaya. Jadi pembantu di Saudi punya suami orang kaya, dia meninggal tahu-tahu dapat miliaran. Kaya mendadak. Baru nikah berapa tahun suaminya meninggal dunia. Ada orang seperti itu, kaget-kaget tahu-tahu apa? Kaya mendadak. Tahu-tahu dihitung-hitung dia punya harta warisan, kaya mendadak. Saudi juga tiba-tiba kaya mendadak, tahu-tahu Allah bukakan apa? Sumur minyak. Ya. Sebelumnya mereka tidak tahu namanya apa? Minyak. Tahu-tahu kaya, alhamdulillah. Jadi maksud saya harus ada usaha. Oke, Ustaz. Syukran, jazakallah khair, Ustaz. Silakan untuk Sister Side. Sister Side, dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Terakhir Sister ya? Side ya. Setelah itu nanti mungkin ada nyambung di bawah ya. Nyambung kalau misalkan Ustaz bersedia. Oke, insyaallah. Silakan Sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno. Oke, Retno. Saya ingin bertanya mengenai hukum dan dalilnya bersedekah pada yang bukan Muslim. Karena saya sering bertanya dalam hati sebenarnya. Memang mungkin banyak sekali orang Muslim yang ingin bersedekah, tetapi saya mengerti juga bahwa banyak Muslim di Indonesia yang mungkin masih membutuhkan bantuan. Tetapi saya juga banyak melihat banyak fenomena di mana agama lain juga ketika acara besar mereka bersedekah terhadap kaum Muslim. Saya cuman mempertanyakan
keafdolan atau hukumnya kalau kita bersedekah dengan Nasrani, karena saya pikir itu jauh juga memberikan syiar agama bahwa Muslim itu tidak eksklusif terhadap diri kita sendiri dan juga bermanfaat lebih banyak orang karena Islam rahmatan lil alamin. Itu bagaimana Ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya susah ya. Karena non-muslimnya bersedekah kepada muslim, jadi kenapa kita enggak gitu ya? Betul seperti itu. Oke. Sementara masih banyak orang muslim yang juga kekurangan. Nah itu bagaimana? Tapi sebagai bagian dari siar kita juga perlu menunjukkan ke mereka bahwa kita tidak eksklusif untuk kita sendiri. Oke. Jadi wal alam bisawab ya. Para ulama menyebutkan bahwasanya yang lebih utama kita bersedekah kepada orang-orang apa? Yang saleh ya. Mereka lebih utama untuk kita sedekahi ya. Ya, oleh karenanya zakat diberikan kepada orang-orang muslim, tidak boleh diberikan kepada orang kafir kecuali keadaan maslahatan. Makanya tatkala Allah mengatakan di antara penerima zakat, al-muallafatu qulubuhum, orang-orang yang dilembutkan hatinya sedang ditarik, dipancing untuk masuk Islam. Ada sebagian tafsir Allah mengatakan boleh diberikan kepada orang kafir yang diharapkan keislamannya. Jadi muallaf itu maksudnya orang Islam atau orang yang diharapkan apa? Keislamannya. Yang ini dilakukan oleh Nabi SAW. Makanya Nabi memberikan sedekah kepada ada orang Arab Badui datang kepada Nabi. Kemudian dia meminta dalam Sahih Muslim, dia sa'ala Nabi SAW gonaman bainal jabalain. Dia minta kepada Nabi kambing di antara dua gunung. Artinya kambing satu lembah, kambing yang banyak. Maka Rasulullah SAW kasih dia harta. Kasih. Maka dia pun masuk Islam. Kemudian dia pulang kepada kaumnya, dia mengatakan, ya qaumi aslimu. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Kalau ingin harta, masuk Islam. Ingin dapat kambing seperti saya, apa? Masuk Islam. Fa inna Muhammadan ata'an malam yakhshal faqah. Sungguhnya Muhammad itu kalau sudah ke suatu, dia tidak pernah takut miskin. Sehingga Rasulullah SAW juga memberikan kepada seperti seorang sahabat yang dulunya kafir, yaitu Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Sofwan bin Umayyah bin Khalaf ini adalah anaknya Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah bin Khalaf? Umayyah bin Khalaf ini adalah majikannya, tuannya Bilal yang menyiksa Bilal. Yang menyemur Bilal di bawah matahari, taruh batu yang menyiksa Bilal, mencambuk Bilal. Maka Umayyah bin Khalaf tewas di dalam perang Badar, dibunuh oleh Bilal. Ya, Bilal dapat dia, kemudian Bilal bunuh. Bilal mengatakan Rasul kufur, pemimpin gembong kekufuran. Mana jautu in naja. Kata Bilal, saya selamat, saya yang mati atau dia yang mati. Tidak ada pilihan lain. Saya yang mati atau dia yang mati. Kemudian Bilal membunuh dia. Akhirnya putranya Sofwan bin Umayyah balas dendam. Sampai dia pun berusaha membunuh Nabi. Dia ikut serta dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, dalam peperangan ingin membunuh Nabi, namun tidak berhasil. Sampai akhirnya tatkala Fatu Makkah, Rasulullah SAW berhasil menaklukkan Makkah, banyak pembesar-pembesar Quraisy yang masuk Islam. Sofwan masih belum mau. Tidak mau. Akhirnya dia kabur. Nabi panggil dia, "Enggak usah, kau enggak apa-apa, enggak usah masuk Islam. Enggak apa-apa, tinggal. Saya kasih kau pilihan, kasih waktu." Akhirnya dia pun ikut bersama Nabi dalam sebagian peperangan, di antaranya perang Hunain, dan dia masih musyrik. Nabi tahu Sofwan bin Umayyah suka harta. Maka dia kasih harta. Kasih harta, dikasih 100 ekor onta. Kemudian dikasih lagi 100 ekor onta. Sampai 3 kali, dikasih lagi 100 ekor onta, akhirnya dia pun masuk Islam. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya orang kafir yang diharapkan Islamnya boleh kita kasih apa? Harta. Ada nampak dia mulai kenal-kenal Islam, ada nampak dia mulai mungkin baca-baca buku Islam, kasih dia harta, kita pancing supaya dia masuk Islam. Karena kalau dia sudah masuk Islam, dia akan baca, meskipun tidak dikasih duit, dia akan apa? Tahu kebenaran tersebut. Namun pertama kali perlu untuk dipancing. Dan ini menunjukkan bagaimana siasat dakwahnya Nabi SAW. Jadi maksud saya, harta yang lebih utama tentunya kepada orang-orang apa? Soleh. Kalau orang soleh miskin, ngapain kita kasih orang kafir yang miskin? Ini menyembah Allah, ini tidak menyembah Allah. Tetapi dalam kondisi tertentu, kita boleh, dia adalah makhluk Allah, boleh hukumnya. Kita dapat pahala, ya, meskipun masuk Islam atau tidak masuk Islam. Tapi kalau kita harapkan menunjukkan kebaikan Islam dan kita berharap dia masuk Islam, lebih besar lagi apa? Pahalanya. Intinya bersedekah kepada non-muslim boleh dan dapat pahala karena dia makhluk Allah, ya. Sebagaimana kita memberi makan kepada anjing, kucing dan yang lainnya, ya. Tetapi kepada orang soleh lebih apa? Lebih utama. Kecuali ada maslahat yang kita lihat dari tadi kita ingin membantu orang-orang kafir, siapa tahu mereka tertarik dengan apa? Islam. Wallahu taala alam bisawab. Tadinya itu pertanyaan terakhir ya. Cuman ada saudara kita katanya dari
Kuningan katanya mau pulang besok, mau oleh-oleh bertanya sama Ustadz. Oh boleh. Kuningan Silakan. sini. Kuningan. Oh Jawa Barat. Oh kira Kuningan sini. boleh silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Juan Saputra, saya asli dari Gunung Ciremai, dari Kuningan. Oke, Masya Ada Allah. satu hal yang kebetulan Allah kehendaki saya dari usia 2 bulan sudah diyatim piatukan oleh keadaan. Usia berapa bulan? 12 tahun. 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Bukan karena ayah meninggal, bukan karena ibu meninggal. Jadi karena intinya mereka nikah lagi dan saya cuma tinggal sama nenek. Dan saya pun cuma sekolah sampai SD. Dari situ saya punya motivasi ingin jadi orang sukses karena saya nggak ingin anak-anak seusia saya mengalami hal yang sama. Akhirnya alhamdulillah saya sekarang punya yayasan Masya Allah. dan ada sekitar 350 anak yatim dan saya mau motivasi mereka untuk jadi pengusaha, Ustadz. Saya lihat Ustadz itu hanya dalam TV dan saya ingin motivasi, pengen belajar langsung ke Ustadz. Alhamdulillah sekarang saya bisa bertemu di sini, itu jadi hal yang dilema dalam hidup saya. Saya pernah jadi, Rasul juga pernah miskin dan Rasul juga pernah kaya. Alhamdulillah Allah juga pernah jadiin saya kekurangan dan Allah pun pernah jadiin saya kecukupan. Hal seperti itu jadi gimana yang mesti kita lakukan itu? Sedangkan kita lebih mulia dapat beasiswa, apa lebih mulia bikin universitas? Lebih mulia kita umroh sendiri apa ngumrohkan banyak orang? Artinya itu jadi motivasi saya dan saya mau motivasi ke anak yatim, kalian harus jadi orang sukses. Kalian berhak disantuni tapi kan lebih mulia menyantuni orang lain. Jadi sedangkan anak yatim kondisi dia kekurangan dan tadi Ustadz bilang dalam kondisi kekurangan orang akan lebih mudah masuk surga. Seperti itu pertanyaan yang sangat saya butuhkan jawabannya. Terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada beliau ya. Sungguh luar biasa ya. Artinya bisa mengurus anak yatim itu luar biasa. Dan hadis Nabi, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Aku dan pengurus anak yatim seperti dua jemari berdekatan di surga. Ya, maka bersyukur kepada Allah dibukakan oleh Allah pintu kebaikan yang tidak semua orang bisa melakukannya. Banyak orang kaya tidak dibukakan pintu-pintu kebaikan. Jadi benar tadi perkataan beliau bahwasanya lebih bagus kita menyumbang daripada menerima sumbangan ya. Dan kita memotivasi anak yatim tersebut untuk menjadi orang sukses. Jangan sampai butuh bantuan orang tapi membantu orang lain. Karena Rasulullah SAW mengatakan khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya. Tetapi tatkala kita menghadapi sebagian mereka yang kekurangan, tetap kita menyuruh mereka untuk bersabar ya. Jadi tadi tetap baik. Yang penting kalau miskin bersabar, kalau kaya bersyukur ya. Dan yadul ulya, tangan di atas lebih baik daripada yang menerima ya. Jadi intinya apa yang dipahami oleh beliau sudah benar. Jadilah orang yang memberi, jangan yang diberi. Jadilah orang yang membantu, bukan yang dibantu ya. Dan kita motivasi mereka, namun jangan lupa suruh mereka untuk niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Oke. Mungkin Sister saya bisa turun terlebih dahulu. Ya. Dan silakan Ustaz, mungkin ada penutupan untuk kita. Untuk siapa ini? Untuk kita semua Ustaz. Nasihat terakhir Ustaz. Ya sambil selesai nanti para sisternya turun biar kita stay di sini. Nasihat saya buat saya pribadi dan juga bagi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah masih berikan kita napas ya. Allah masih berikan kita kemampuan. Maka isi hari-hari kita dengan beramal soleh. Kata Ali bin Abi Thalib, al-yauma amalun bila hisab. Sekarang kita bisa beramal, tidak ada hisab, tidak ada yang mengaudit kita. Ghadan hisabun bila amal. Akan tapi kalau kita sudah meninggal, maka yang ada hanya hisab, kita sudah tidak bisa beramal lagi. Ya. Kalau kita sekarang masih hidup, kita masih bisa bercita-cita. Tadi yang bercita-cita ingin menjadikan anak-anak yatim sukses, masih bisa. Yang bercita-cita ingin berbakti kepada orang tua, masih bisa. Yang bercita-cita ingin hafal juz amma, ingin hafal Quran, masih bisa. Ingin bersedekah, masih bisa. Dia masih hidup, masih bisa bercita-cita untuk amal soleh. Kalau sudah meninggal, sudah tidak bisa. Maka maksud saya, ya, sibukkan diri kita dengan amal soleh. Ya. Sibukkan diri kita dengan amal soleh sebelum maut menjemput kita. Karena setelah itu yang ada hanyalah hisab, kita sudah bisa beramal lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab.